Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk pembahasan pemantapan persiapan asesmen daerah yang dilaksanakan Kabupaten Sleman. Baik, kita mulai saja dari nomor 1. Budi hendak membaca artikel ilmiah bahwa suhu udara turun 0,6 derajat Celcius setiap 100 meternya. Budi hendak mendaki Gunung Merbabu yang memiliki tinggi 3.140 meter dari permukaan air laut. Pada saat hendak mendaki, Budi menerima informasi suhu di pantai Parangtritis 26 derajat Celcius. Budi memprediksi suhu di puncak Merbabu adalah tadi turunnya dari puncak Merbabu tadi tingginya 340 meter ya. Sedangkan suhu udara turunnya 0,6 derajat Celcius setiap 100 meter. Berarti ini dibagi 100 dulu. Hasilnya 31,40 dikali 0,6 derajat Celcius ya. Hasilnya 18,84. Nah, tadi kan turun ya, berarti di Parangtritis 26 derajat Celcius, berarti 26 dikurangi 18,84 sama dengan 7,16. Hasilnya yang B. Sekarang nomor 2. Untuk kepentingan perkemahan, Andi membeli tali 1 gulung. Tali tersebut dipotong 1/5 untuk pioneering, 1/2 untuk mendirikan tenda, dan sisanya untuk membuat dragbar. Jika panjang tali untuk mendirikan tenda adalah 20 meter, panjang tali untuk dragbar adalah, nah kita cari dulu sisanya. 1 gulung ini adalah 1 bagian, kita tulis dulu 1, dikurangi 1/5 untuk pioneering, dikurangi 1/2 untuk tenda. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya 5 dan 2 ini KPK-nya 10 ya. Jadi 1 kurangi 5 kali 2 biar jadi 10. Nah, atas juga dikali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Oke, 1/2 ini dikali 5 biar jadi 10. Yang atas juga harus dikali 5. Nah, 1 ini itu kan 10/10 ya. Dikurangi 2/10, dikurangi 5/10. 10 kurangi 2 ini 8, 8 kurangi 5 ini 3/10. Ini untuk dragbar. Nah, sekarang kita cari dulu total panjangnya tenda, total panjangnya tali. Nah, untuk mendirikan tenda ini kan 20 meter ya, berarti setengah itu untuk tenda. Sedangkan panjangnya 20 meter. Totalnya, kita cari total. Dibalik nih. 2/1 dikali 20. Hasilnya 40 meter. Nah, sekarang kita cari untuk dragbarnya. 3/10 dikali 40 sama dengan, misalnya kita coret 3 kali 4 12 meter. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 3. Perhatikan gambar denah rumah Pak Budi. Luas garasi adalah 15 kuadrat. Luas taman belakang adalah, nah taman belakang itu yang ini, bentuknya L ini. Sekarang kita cari dulu skalanya ya. Nah, luas garasi ini pada denah, kita tahu 1 M kuadrat itu sama dengan 10.000 cm kuadrat. Kalau denah itu pakainya cm kuadrat. Nah, kita cari dulu luas garasi. 500 yang ini dikali 300 yang ini ya.
500 kali 300 hasilnya 1000, makanya berapa ini? 150.000. Ini cm². Nah, kita konversikan ke meter kuadrat. Padahal kan 1 meter kuadratnya itu 10.000 cm ya, cm² ya. Berarti ini bagi 10, dibagi 10.000-nya sama dengan 15 meter kuadrat. Nah, jadi luas garasinya ini 15 banding 15 meter kuadrat. Jadi 15 banding 15 ya. Skalanya 1 banding 1. Nah, ini kalau 1 banding 1 gini nggak usah dihitung lagi. Kita langsung fokus ke sini aja ya, ke taman belakang ini. Ini kan bentuknya L, kita bagi jadi 2. Luas yang pertama, kita ganti ini. Luas yang pertama dan luas persegi yang kedua. Luas yang pertama itu 300 ini kali 235. Ini ya panjangnya. Sedangkan luas yang kedua 300 tambah 200 itu di sini 500. Kemudian panjangnya di sini itu 310. Ya, 310. Nah, sekarang kita cari nih kita cari luasnya, luas 1 dan luas 2. Luas 1 sama dengan 235 dikali 300. Hasilnya 700.000. Kemudian luas 2 itu 500 dikali 310, hasilnya 155,3. Nah, ini kan masih dalam bentuk cm² ya, sedangkan kan kita tahu 1 cm itu 10.000 cm². Jadi kita bagi 10.000 biar jadi meter. 70500 dibagi 10.000, hasilnya 7,05. Dan ini juga dibagi 10.000, hasilnya 15,5. Nah, sekarang dijumlahkan ini 15,5 tambah 7,05. Hasilnya 22,55. Jawabannya yang B. Sekarang soal nomor 4. Nah, ini ada resep seblak untuk 2 mangkuk bahan. Yang ditanyakan, Adi memesan 5 mangkuk. Berarti ini kita cari dulu setiap 1 mangkuknya, kemudian baru dikalikan 5. Oke, sekarang kita lihat pilihannya dulu. Untuk yang A, 16,5 buah cabai merah. Cabai merah yang ini ya. Ini kan 7 itu untuk 2 mangkok, berarti untuk 1 mangkoknya dibagi 2 kan. Sedangkan kita pesennya 5. Jadi 7/2 dikali 5. Hasilnya 35/2 sama dengan 17,5. Ini salah ya. Harusnya 17,5. Kemudian untuk B, 12,5 butir bakso sapi. Bakso sapi yang ini. Ya, berarti 5 ini untuk 2 porsi, kita bagi 2 dikalikan 5. Hasilnya 25/2 sama dengan 12,5. Ini benar berarti. Kemudian sekarang kita lihat untuk butir telur ayamnya. Telur ayam 1 butir untuk 2 porsi. Jadi 1/2 dikali 5, hasilnya
5/2 sama dengan 2,5. Benar, sudah. Sekarang kita cek kencur. Kencurnya 2. Berarti 2 dibagi 2 kali 5 hasilnya 2/2 itu 1 kali 5 hasilnya 5. Ini 10,5. Salah ya ini? Oke, A dan B salah. Sekarang kita cek yang C. 5 bungkus mie rebus. Mie rebus. Untuk 2 mangkok aja 1 bungkus mie rebus. Berarti 1/2. 1 mangkok kali 5 untuk 5 mangkok. 5/2 sama dengan 2,5. Di sini 5, berarti ini salah. Oke, sekarang kita cek yang D, 10 siung bawang putih. Bawang putih itu 4 siung ya. Jadi 4/5, 4/2, karena tadi 2 mangkok, kali 5, karena pesannya 5 mangkok. 4/2 itu 2 kali 5 hasilnya 10, ini benar. Sekarang sosis ayam 2 2/2 kali 5 hasilnya 5, ini benar. Kencurnya tadi didapat 5 juga, benar. Jawabannya yang D. Oke, sekarang lanjut nomor 4. Hasil dari 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 2 pangkat min 20 per 3 pangkat min 6. Oke, ini kita buka dulu kurungnya. Jadi 2 pangkat, buka kurung ya, kurungnya kita hapus dulu. Jadi 2 pangkat 4 kali 5 dikali 3 pangkat 1 kali 5 dikali 2 pangkat min 20 per 3 pangkat min 6 sama dengan 2 pangkat 4 kali 5 itu 2 pangkat 20 kali 1 kali 5 itu 5, jadi 3 pangkat 5 kali 2 pangkat min 20 per 3 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 20. Ini tak majukin di depan, boleh ya kalau perkalian. Per 3 pangkat min 6. Oke. Ini perkalian, jadinya dijumlahkan 2 pangkat 20 ditambah min 20 dikali 3 pangkat 5, karena ini 3/5 per 3/6, 3 pangkat min 6 ya. Nah, jadi kita terus bagi gini aja, boleh. Min 20 ya, plus ketemu min hasilnya min, kali 3 pangkat 5, kalau bagi itu jadi minus, 5 kurangi min 6 sama dengan 2 pangkat 20 kurangi 20 itu 0, jadi 2 pangkat 0 kali ini jadi 5 plus 6 hasilnya 11 kali 3 pangkat 11. 2 pangkat 0 ini 1 kali 3 pangkat 11, ketemunya 3 pangkat 11. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke nomor 6. Hasil dari 6 per akar 5 tambah akar 125. Nah, ini akar 125 ini kita jadikan akar 5 dulu. Karena bisa ya, kalau nggak bisa ya didiamin aja. Akar 125 itu sama dengan 25 kali 5. Akar 5 ini sama dengan, akar 25 ini sama dengan 5 ya. Akar 5-nya tetap. Nah, sekarang kita bisa nih tulis lagi 6 per akar 5 kita tulis lagi. Ditambah akar 125 tadi adalah 5 akar 5. Sama dengan 6 per, ini kan sebenarnya ada 1 ya di sini. 1 tambah 5 itu 6, akar 5-nya kita tulis lagi. Nah, ini kita coret nih bisa. Ketemu 1 per akar
5. Nah, karena penyebut itu kan nggak boleh ada akar ya di bawah, kita kalikan sekawannya, yaitu akar 5 per akar 5, hasilnya 1 kali akar 5 itu akar 5, per akar 5 kali akar 5 itu 5. Nah, jawabannya yang D. Sekarang nomor 7. Pernyataan tentang pola. Ini pernyataan tentang pola. Ada dua pola ya, pola segi 8 dan segi 4. Segi 4 itu yang merah-merah ini. Kita tulis dulu polanya. Untuk segi 8 itu polanya yang pertama 2. Ada 2 kan ini. Untuk segi 4-nya itu 0. Sedangkan untuk pola kedua, segi 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Segi 4-nya ada 2. Yang pola ketiga, segi 8-nya ada 12. Segi 4-nya ada 6. Ini segi 8-nya ada 20. Kemudian segi 4-nya ada 12. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pola ke-10 nih. Kita cari nih satu-satu nih untuk pola ke-10-nya. Mau dicari satu-satu juga bisa, mau menggunakan rumus juga bisa. Kita di sini pakai rumus saja ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pilihannya di sini. Nah, pernyataan 1 ini ada semua ya. Otomatis pernyataan 1 ini pasti benar. Nah, sekarang kita cek untuk pernyataan yang keempat. Pernyataan yang kedua, banyak segi 4 pada pola ke-10. Ya, kita tulis saja, kita cari aja untuk segi 4-nya dulu. Yang tadi pola pertama itu 0, tulis di sini ya. 0, pola keduanya itu 2, pola ketiganya 6, pola keempatnya 12. Ini naik ke sini 2, tambahnya ke sini 4, ke sini 6. Berarti ini pola aritmatika bertingkat ya. Sini 2, sini 2. Nah, kalau aritmatika bertingkat, itu rumusnya UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, ABC-nya ini nyarinya dari sini. Ini itu sama dengan 2A. 2 itu sama dengan 3A plus B. 0 itu sama dengan A plus B plus C. Nah, kita cari dulu. 2A sama dengan 2. Ini biar jadi A dibagi 2, ini juga dibagi 2. A sama dengan 2 bagi 2, 1. Nah, ketemu ya A-nya. Sekarang pakai yang ini. 3A plus B sama dengan, ini diketahui 2 ya. 2. A-nya tadi 1. Kali B sama dengan 2. 3 kali 1, 3, plus B sama dengan 2. B sama dengan 3-nya ini pindah ruas, jadi 2 min 3. B sama dengan min 1. Nah, sekarang kita cari yang C. Ini diketahui A plus B plus C itu sama dengan 0. A-nya tadi 1, B-nya tadi min 1, tambah C sama dengan 0. Nah, plus ketemu minus, hasilnya minus, tambah C sama dengan 0. Min 1 kurangi 1 itu 0. Ya, jadi C sama dengan 0. Nah, rumusnya UN sama dengan, tadi ini kan, AN kuadrat plus BN plus C. A-nya tadi 1 kali N kuadrat plus B-nya tadi min 1 kali N plus C. 1 kali N kuadrat plus ketemu min, jadi min N plus C-nya 0.
Jadi N kuadrat min N. Itu untuk N-nya. Nah, yang ditanyakan kan U10 ya. Jadi U10 sama dengan 10 kuadrat kurangi 10. 100 kurangi 10 sama dengan 90. Yang pernyataan 2 ini salah. Yang benar 90 harusnya. Ini harusnya 90. Ya, kita cari yang ada pernyataan keduanya itu A, C, dan D. Otomatis jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke nomor 8. Ini langsung aja diterusin juga bisa, menggunakan rumus aritmatika juga bisa. 2, 5, 11, 20 ya. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang dicari suku ke-11. 2 ke 5 itu 3, 5 ke 11 itu 8, kok 8, 6, 11 ke 20 itu 9, 3 ke 6 itu 3, 6 ke 9 itu 3. Nah, ini karena ganjil, tak lanjutin aja, apalagi yang ditanyakan adalah sukunya yang kecil ya. Kita untuk menghemat waktu, kita lanjutin aja. Untuk suku kelima berarti ini tambah 3. 9 tambah 3, 12. 20 tambah 12, 32. Untuk suku keenam, sini 15. Ya, ini tambah 3. Hasilnya 47. Untuk suku ketujuh, di sini tambah 3. Berarti 15 tambah 3 itu 18. 47 tambah 18. Hasilnya 65. Lanjut lagi. Suku ke-8. 18 tambah 3, 21. 65 tambah 21, 86. Suku ke-9. 21 tambah 3 itu 24. 86 tambah 24, 110. Sekarang untuk suku ke-10. 24 tambah 3, 27, 110 tambah 27, 137. Nah, untuk suku ke-11 nih, yang terakhir yang ditanyakan ya. 27 tambah 3 itu 30, 137 tambah 3, 167. Jawabannya yang C. Nah, ini kalau mau menggunakan cara aritmatika juga bisa. Tapi untuk menghemat waktu kita menggunakan cara yang nambah-nambah seperti ini ya. Sekarang kita ke nomor 9. Wah, banyak sekali bacaannya. Yang ditanyakan pernyataan yang benar. Kita lihat nih pernyataan yang pertama. Harga jual satu porsi bakso di warung Manjalidah adalah 10.000. Baik, kita hitung dulu, kita lihat, baca dulu tadi. Dalam satu porsi bakso, biasanya laba bersih yang bisa didapatkan usaha warung bakso Manjalidah sebesar 3.000. Ini labanya 3.000 ya, kita tulis laba 3.000 per porsi ini. Nah, jika dalam satu hari warung mampu menjual 70 porsi bakso, maka keuntungan bersih yang diperoleh sebesar 210.000 per hari, atau 70 kali 3.000, atau 6.300.000 per bulan, atau 210.000 kali 30 hari. Nah, keuntungan yang sangat menjanjikan, belum lagi ditambah dari penjualan minuman dan kerupuk. Sementara itu, bahan baku untuk 100 porsi, nah ini bahan bakunya banyak sekali, adalah 700.000. Artinya untuk satu porsinya, itu bahan bakunya kita bagi 100 itu 7.000. Nah, ini modalnya ini berarti ya. Ini modal. Nah, yang ditanyakan untuk pernyataan pertama harga jual. Harga jual itu kita jadi haji aja. Harga jual itu kan modal tambah untung ya. Modalnya tadi 7.000. Untungnya tadi 3.000 per porsi. 10.000. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Ya, kita cek pilihannya ABC.
Oh, ada semua. A, B, C, D ada semua. Sekarang kita cek untuk pernyataan kedua. Harga bakso terjual 70.000 porsi, maka sudah mendapatkan keuntungan. Oke, kita cek untuk pernyataan yang kedua. Itu satu porsinya tadi 10.000 ya, jadi 70 kali 10.000 hasilnya 700.000. Nah, tadi kan modalnya 700.000, berarti dia belum mendapat keuntungan ini. Jadi pernyataan kedua ini salah. Oke, ini salah, ini juga salah. Kita cek sekarang pernyataan ketiga. Jika bakso terjual 77 porsi, berarti 77 kali 10.000 hasilnya 770.000. Nah, ini kan harga jual 77 porsi ya. Sekarang kita cari labanya. Jadi 770.000. Tadi kan modalnya 700 ya. Sama dengan 70.000. Sekarang kita cari nih 70.000 itu berapa persen. Jadi 70.000 per modalnya tadi 700 kali 100% sama dengan ini nolnya dicoret, nolnya ini dicoret, 7 per 7 itu 1 kali 10%, 10%. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Ini benar ya, jawabannya yang B. Nomor 10, Budi membeli sepeda motor baru dengan cara kredit. Harga beli kendaraan 24 juta diangsur sebanyak 30 bulan dengan bunga kredit sebesar 1%. Pernyataan yang benar adalah ini bunga kreditnya itu 1% ya. Ini 1% itu yang dimaksud 1% per bulan. Nah, sekarang kita hitung dulu bunga kreditnya berapa. 24 juta kali 1/100 ya, 1% itu. Ini coret sama dengan 24, nolnya masih 1, 2, 3, 4. Adalah 240.000. Ini bunga per bulan. Ya, di sini angsuran pokok sebesar 240.000 ini salah ya. Ini harusnya bunga per bulan. Sekarang kita cek untuk total biaya yang diangsur jadinya dan 240.000 ya tadi per bulannya, sedangkan dia ngangsurnya kan sebesar 30 bulan, jadi ini dikali 30 hasilnya 7.200.000. Nah, ini baru bunganya aja, bunganya selama 30 bulan. Kita tambahkan, jadi dia harus membayar untuk biar lunas itu 24 juta ditambah ini bunganya selama 30 bulan 7.200.000. Hasilnya 31.200.000. Berarti ini ya, uang yang disetor Budi setelah lunas sebesar 32.200.000 ini salah. Yang benar 31.200.000 yang benar. Nah, kemudian sekarang kita cek setiap bulannya. Setiap bulannya Budi harus bayar berapa? Ini kan tadi 30 bulan ya. Berarti dibagi 30 hasilnya 1.040.000. Oke, jawabannya yang B. Tiap bulan Budi harus membayar 1.040.000. Sekarang nomor 11. Penyelesaian dari 2/3 sama dengan setengah X min 12.
2/3 sama dengan setengah X min 12 ya. Nah, sekarang kita biar mempermudah, ini penyebutnya dihilangkan dulu dengan mengkalikan KPK-nya. KPK 3 dan 2 adalah 6. 2/3 kali 6 itu sama dengan, kita coret ya, 2 kali 2 hasilnya 4. Di sini kita tulis 4 sama dengan setengah kali 6 itu hasilnya 3. Jadi kita tulis 3x min 12. Nah, sekarang kita hitung nih. 4 sama dengan 3 kali X 3X, 3 kali min 12 min 36. Ini pindah ruas ke sini jadi 4, ini kan min, jadi pindah ruas jadi plus 36 sama dengan 3x. 4 tambah 36 hasilnya 40 sama dengan 3x. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. 40/3 sama dengan x. Sudah ketemu ya x-nya. Nah, yang ditanyakan kan 3x min 4. Ini kita hapus dulu. Jadi 3x min 4 ya. Jadi 3x-nya tadi ini 40/3 kurangi 4. Ini dicoret. Jadi 40 kurangi 4 sama dengan 36. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 12. Diketahui sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm lebihnya dari lebar. Jadi P sama dengan 6 tambah L atau L-nya lebar. Jika keliling persegi panjang tersebut 108 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah, kita mencari dulu nih nilai P berapa, nilai lebarnya juga berapa. Nah, keliling persegi panjang itu kan 2 kali P tambah L. Kelilingnya tadi 108 sama dengan 2 kali P-nya tadi 6 plus L, jadi disubstitusi 6 plus L tambah L. Ini kita bagi 2, biar adil yang sini juga bagi 2. 108 bagi 2 itu 54. Nah, ini kan ada 2, kita bisa coret ya. Habis 1, 1. Nah, kurungnya ini dibuka, jadi 6. L ditambah L, hasilnya 2L. Nah, sekarang 6-nya ini pindah ruas, jadi 54 kurangi 6 sama dengan 2L. 54 kurangi 6 ketemunya 48 sama dengan 2L. Lebarnya berarti dibagi 2 ya, untuk menghilangkan 2. Ini juga dibagi 2 biar adil. 48 bagi 2 hasilnya 24 sama dengan L. Nah, panjang tadi 6 tambah L. Kalau L-nya 24 berarti 6 tambah 24. Panjang sama dengan 30. Yang ditanyakan luasnya. L sama dengan P kali luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 30 kali lebarnya 24. Ketemunya 720. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 13. S bilangan asli kurang dari 15. Jadi anggotanya 1, 2, 3, sampai 14. Ya, 15-nya nggak ikut karena kurang dari 15. Sekarang anggota A, X kurang dari sama dengan 11 elemen, X elemen bilangan prima. Jadi bilangan prima kurang dari sama dengan 11 itu ada 2, 3, 5,
7, dan 11. 11-nya ikut karena ini ada sama dengannya. Sekarang nomor yang B, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan genap. Ini ada sama dengannya, berarti 2 itu ikut, yang bilangan genap, kurang dari 10. 2, 4, 6, 8. 10 nggak ikut ya, karena ini nggak ada sama dengannya. Nah, ini diminta untuk mencari pernyataan yang tepat antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat untuk pernyataan 1, A gabungan B komplement. Sekarang A gabungan B itu sama dengan 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ya. Komplemennya berarti masih anggota dari S, tapi bukan anggota dari A atau B. 1, kemudian 9, 10, 12, 13, dan 14. Di sini nomor pernyataan 1 ada angka 15, berarti dia salah. Berarti pernyataan yang A ini salah ya, pilihan yang A. Sekarang kita cek pilihan yang kedua. A irisan B sama dengan 2. A itu 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11. Yang B 2, 4, 6, 8. Yang sama itu 2. Berarti A irisan B2 itu benar. Jadi pernyataan kedua ini benar. Jawabannya kalau enggak B ya C. Sekarang kita cari untuk yang pernyataan ketiga, B min A sama dengan 4, 6, 8. Anggota B yang bukan anggota A. Jadi anggota B yang bukan anggota A yaitu 4, 6, 8 ya. 2 benar. Kalau 2 ini anggota A juga, jadi nggak usah ditulis. Jadi ya, pernyataan ketiga ini benar. Oke, ketemu jawabannya berarti yang B. Pernyataan yang keempat nggak usah dicari karena sudah ketemu jawabannya. Sekarang kita ke nomor 14. Ada 34 siswa kelas 9A diberikan angket les tambahan. Ini ada matematika, ada IPA, dan yang tidak mengikuti les. Artinya yang mengikuti les, siswa yang ikut les, itu ada 34 kurangi tadi yang tidak ikut 3 ya. Sama dengan 31 siswa. Nah, ini kan ada siswa yang ikut les dua-duanya juga, matematika dan IPA. Jadi, siswa yang ikut keduanya itu 18 siswa matematika tambah 20 bagian IPA adalah 38. Ini kan totalnya ya. Masih kemudian kita kurangi 31 dari siswa yang ikut les semuanya. Ada 7 siswa yang ikut keduanya. Nah, kita lihat pernyataan sekarang yang ikut matematika saja. Berarti 18 kurangi, yang ikut keduanya kan 7 ya. Kurangi 7, hasilnya 11. Kemudian IPA saja, itu 20 kurangi 7 sama dengan 13. Ya, sekarang kita lihat pernyataan A. Siswa yang hanya ikut mengikuti les matematika saja 12 anak, sedangkan harusnya 11 anak ya. Berarti yang A ini salah. Yang B, siswa yang ikut les IPA saja 14 anak, harusnya 13 anak ya. Ini salah. Yang C, siswa yang mengikuti les matematika dan IPA 7 anak. Ya, ini sudah benar. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 15. Ini ada fungsi fx sama dengan ax plus b, di mana f min 2 sama dengan 7, f3 sama dengan min 8. Ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Yuk kita cari dulu nilai A dan B-nya. Ya, tadi f min 2 itu sama dengan
A, X-nya diganti min 2 tambah B, diketahui hasilnya 7 ya. Ini sama aja min 2A plus B sama dengan 7. Sedangkan untuk F3, itu A dikali X-nya ini diganti 3, tambah B sama dengan min 8, 3A tambah B sama dengan min 8. Nah, ada sudah mempunyai dua persamaan ini. Ya, sekarang kita substitusikan persamaan yang pertama dan yang kedua. Min 2A tambah B sama dengan 7, 3A tambah B sama dengan min 8. Ini kita kurangi, kita hilangkan B-nya jadi kita kurangi saja. Min 2A min 3A itu sama dengan min 5A. B dikurangi B hasilnya 0 sama dengan 7 dikurangi min 8 sama dengan min ketemu min hasilnya plus. Nah, min 5A tambah 0 sama dengan min 5A sama dengan 15. Bagi min 5 dibagi min 5. A sama dengan min 15 bagi min 5 adalah min 3. Oke, pernyataan yang pertama, nilai A adalah 3. Ini salah, yang benar adalah min 3. Jadi untuk soal A dan B itu salah. Sekarang untuk pernyataan C dan D, ada pernyataan kedua. Ada semua kan, ini pernyataan kedua. Berarti nilai B sama dengan 1 ini benar. Kita nggak usah nyari. Di samping udah ada ketemu. Sekarang kita tinggal rumus fungsi fx sama dengan 1 plus 3x. Tadi fx sama dengan ax plus b. A-nya min 3, jadi min 3 kali x tambah b-nya tadi 1. 1. Atau 1 kurangi 3x. Nah, salah ya ini. Rumus yang ketiga yang benar 1 kurangi 3x. Jadi jawaban yang benar adalah, jadi yang ini salah. Nah, yang C salah. Jawaban yang benar adalah D. Sekarang, oke, kita akhiri sampai nomor 15. Untuk nomor 16 sampai selanjutnya, ke part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.